Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar tematik subtema 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Nah, sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Nah, ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Nah, mungkin bagi kamu juga yang mempunyai lahan kosong, ini juga bisa inspirasi ya untuk kamu menanam obat-obatan, mungkin tanaman obat-obatan dan yang lain sebagainya. Oke, ayo kita baca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Nah, Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Ibu Siti kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, jadi ini ada beberapa tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan juga jahe. Nah, kamu juga bisa lihat informasinya di buku kamu halaman 112. Oke, jadi mungkin kencur juga biasa digunakan untuk masak ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi kencur juga memiliki banyak manfaat selain itu, yaitu untuk mengobati penyakit seperti influenza pada bayi, kemudian masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Masya Allah ya. Oke, kunyit. Nah, pasti kamu semua tahu ya kunyit. Mungkin kalau kencur kamu kurang tahu, kalau kunyit kamu pasti tahu ya. Nah, kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Oke, nah manfaatnya yaitu sebagai bahan bumbu dalam masakan, bisa juga untuk membuat jamu ya nak. Oke, nah jahe, jahe juga pasti kamu tahu ya. Atau kamu mungkin pernah minum yang namanya bandrek. Nah, bandrek itu olahannya yaitu berasal dari jahe merah. Nah, jadi jahe ini antara lain manfaatnya yaitu untuk bumbu masak, kemudian pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oke, nah ini juga ada teks tentang merawat tumbuhan dan hewan. Nah, kita lihat ya. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Nah, di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan juga sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Nah, mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Nah, menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Nah, Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak
ia ingin segera berbagi cerita bersama teman-teman di sekolah. Nah, jadi setelah mengetahui informasi tentang cara merawat hewan dan tumbuhan, Siti semakin sadar tentang pentingnya kedua hal tersebut. Nah, perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan ya, Nak. Nah, menurut kamu, apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan juga hewan, Nak? Oke, kamu mungkin tahu jawabannya ya, Nak? Nah, ini ada tabel. Kita lihat ada peta pikiran. Nah, cara mencintai hewan dan tumbuhan. Yang pertama, Miss, tanaman disiram 2 kali sehari. Iya, good. Kemudian, Miss, hewan diberi makan. Iya, karena hewan juga seperti manusia membutuhkan makan. Seperti juga tumbuhan, dia juga membutuhkan makan. Kalau makanan tumbuhan apa? Itulah dengan disiram dan diberi pupuk, ya karena Oke, kemudian memeriksa kesehatan hewan. Iya, jangan sampai sakit karena kalau dia sakit dia juga akan menyebarkan virus kepada kita. Kemudian tanaman tadi diberi pupuk, iya supaya dia tumbuh subur. Kemudian tanaman itu bisa membasmi. Oke, maaf. Kemudian disirami desinfektan agar apa? Membasmi hama tanaman. Oke. Kemudian membuatkan kandang bagi hewan, iya agar apa? Agar ia terlindung dari hewan buas lainnya. Nah, kamu bisa buka buku kamu di halaman 115. Nah, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita ya, Nak? Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar apa itu? Oke, gambar hutan yang gundul. Yang kedua, gambar apa? Banjir, Miss. Yang ketiga, gambar apa? Tanah longsor. Oke, nah apa penyebab dari kita itu penebangan hutan itu gundul? Oke, penyebabnya karena penebangan hutan secara liar ataupun penebangan hutan secara terus-menerus. Nah, apa dampak bagi lingkungan? Yaitu dampak bagi lingkungan yaitu hutan menjadi gundul. Nah, dampak bagi masyarakat apa? Hutan yang gundul menyebabkan banjir dan tanah longsor ya, Nak. Oke, kemudian yang kedua, nah tadi banjir dan tanah longsor itu merupakan dampak dari penebangan hutan. Nah, apa penyebab dari banjir tadi? Oke, penebangan hutan, Miss, ataupun tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bisa terjadi banjir jika hujan lebat. Nah, dampak bagi lingkungan apa? Lingkungan bisa terendam banjir, ya kan? Dampak bagi masyarakat apa? Rumah atau rumah warga masyarakat itu bisa terendam oleh banjir. Oke, gambar yang ketiga, tanah longsor. Nah, apa penyebabnya? Yaitu penyebab tanah longsor yaitu apa, Nak? Penebangan hutan. Oke, dampak bagi lingkungan apa? Lingkungan tertimbun tanah longsor. Dampak bagi masyarakat apa? Yaitu rumah tertimbun oleh tanah longsor. Nah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Ayo ceritakan montase tentang cinta lingkungan yang telah kamu buat. Nah, jadi semalam kamu telah buat montase. Nah, kemudian kamu ceritakan apa sih makna gambar yang telah kamu buat itu. Nah, apa makna yang terkandung dalam karya seni montase yang sudah kamu buat? Oke, contohnya nih, gambar montase yang semalam itu sudah Miss tampilkan. Nah, contohnya yaitu makna yang terkandung situ, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Nah, Allah menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian
alam ya nak. Nah, sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, jadi ini merupakan makna karya seni Muntasi yang semalam itu sudah Miss tampilkan. Nah, jadi kamu membuat makna yang terkandung dalam karya seni montase kamu yang sudah kamu buat semalam ya nak. Oke, ini ada latihan. Kita lihat latihannya. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Kemudian, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Nah, apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Nah, soal ini semua tadi, yang 3 ini, itu terangkum di dalam kotak ini, nak. Nah, jadi tuliskan cara pandang kamu tentang pertanyaan tersebut pada diagram ini, diagram di bawah ini. Oke, paham ya nak? Jadi tugasnya ada 2, menjawab latihan ini dan juga kamu membuat yang kedua apa nak? Membuat makna dari karya seni montase yang sudah kamu buat semalam. Oke, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf, kepada Allah Miss mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.